Shalom Bapak Ibu dan teman-teman semua, berjumpa kembali pada kesempatan yang sangat baik ini dan salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, dan saya berharap semoga semua Bapak Ibu dan teman-teman berada dalam kondisi sehat dan diberkati selalu oleh Tuhan Yesus. Amin. Dan beberapa menit yang lalu ada satu pembahasan yang ramai diperbincangkan di ruang publik terkait dengan hadirnya Pak Wapres, Wakil Presiden Republik Indonesia, yaitu Pak Gibran di acara sidang raya PGI. Di sini ada beberapa penjelasan yang menguraikan bahwa Gibran mohon maaf telat ke acara PGI. Banyak sekali warga yang menyapa. Lalu kemudian juga di sini telah datang ke acara PGI, Gibran mengaku banyak sapa warga untuk bagi-bagi buku ya. Lalu kemudian Bapak Ibu semua juga di sini ada hadiri sidang raya PGI Wapres, Wakil Presiden Republik Indonesia, pentingnya menjaga toleransi. Nah, ini salah satu topik yang akan kita bahas pada sesi ini. Karena itu mari kita lihat sama-sama terlebih dahulu diuraikan bahwa hadiri sidang raya PGI Wapres, pentingnya menjaga toleransi. Lebih lanjut lagi dikatakan Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka menekankan pentingnya menjaga toleransi yang ada di Indonesia. Saya titip agar toleransi di Indonesia ini bisa tetap terjaga. Nah, Bapak Ibu semua, ini pesan yang langsung disampaikan oleh beliau dan mari kita lihat lebih lanjut dulu. Dikatakan bahwa Gibran menyampaikan harapannya agar keluarga besar PGI serta para peserta yang hadir di acara tersebut bisa bersinergi dengan visi-visi dan program pemerintah terutama untuk mengatasi masalah intoleransi. Lalu kemudian lebih lanjut lagi juga dikatakan bahwa pada kesempatan itu Wapres Gibran menampilkan kumpulan-kumpulan berita terkait intoleransi yang pernah terjadi di kampung halamannya di Solo melalui layar yang disediakan dalam acara tersebut. Hal itu dilakukan untuk menyampaikan pesan bahwa intoleransi tidak boleh terjadi di Indonesia. Nah, Bapak Ibu semua, mungkin sebagian Bapak Ibu ataupun mungkin semua ya masih ingat mengenai beberapa bulan yang lalu kita juga pernah membahasnya di channel kita ini tentang satu gereja ya yang kemudian disegel oleh warga, dan luar biasa sekali setelah ramai diperbincangkan di ruang publik. Tidak lama kemudian Mas Gibran ini posisinya pada waktu itu adalah wali kota Solo. Beliau langsung turun tangan dan meninjau mengenai persoalan yang sedang dihadapi, dan beliau yang menekankan untuk dicarikan solusinya. Nah, itu luar biasa Bapak Ibu ya. Jadi Bapak Ibu juga bisa melihat ya, itu banyak sekali informasi ataupun berita yang membahas mengenai hal seperti itu. Tapi kalau kita lihat dari rekam jejaknya Mas Gibran ini, kalau bicara mengenai toleransi, itu bisa kita percaya Bapak Ibu ya. Saya secara pribadi bisa percaya karena beliau pernah menunjukkan aksi nyata, pernah menunjukkan tindakan yang nyata, yang mana beliau benar-benar ya tidak hanya sekedar berorasi, tidak hanya sekedar berpidato, tidak hanya sekedar berwacana, tapi beliau pernah melakukan untuk tegaknya toleransi di bangsa kita di Indonesia. Karena itu di sini dikatakan bahwa pesannya itu agar ya intoleransi ini tidak boleh terjadi di Indonesia. Lebih lanjut lagi dikatakan bahwa ini saya tampilkan sebentar yang ada di layar. Mungkin Bapak Ibu tahulah ya, sebelumnya saya adalah wali kota Solo. Mungkin yang belum pernah ke Solo mungkin pernah dengar juga kalau Solo itu dulunya kota yang agak kurang toleran. Banyak sekali kejadian-kejadian seperti ini. Lalu kemudian lebih lanjut lagi dikatakan bahwa Bapak Ibu semua, dia menceritakan bahwa di Solo setiap tahun dilakukan perayaan Imlek, dan setiap tahun pemerintah juga memasang ornamen-ornamen Imlek seperti patung-patung dari semua sio ya. Tapi nggak tahu ya kenapa pada saat saya menjabat itu banyak sekali yang protes ya. Padahal wali kota ya sebelumnya nggak ada yang protes ya. Jadi ini setiap hari isinya protes terus. Ini Solo disebut sebagai cabang Tiongkok, antik-antik dan segala macam yang lain. Ini Bapak Ibu ya, ini penjelasan dari beliau. Lalu kemudian lebih lanjut lagi dikatakan bahwa Wapres Gibran kemudian menunjukkan berita lainnya yang menurutnya cukup miris ya, di mana ada anak-anak di sekolahnya yang merusak makam ya, yang memiliki ornamen agama tertentu. Itu juga pernah ramai Bapak Ibu ya beberapa tahun yang lalu ya, sekitar 2 atau 3 tahun yang lalu juga Bapak Ibu bahkan bisa melihat ya di sesi kita sebelumnya juga kita sering membahas terkait dengan seputar iman Kristen dan hal-hal lainnya yang tentu saja tujuannya adalah untuk mendatangkan kebaikan. Tetapi pentingnya begini Bapak Ibu ya, kalau saya melihatnya pesan yang disampaikan oleh Mas Gibran ini, saya berharap sekali ini adalah konsistensi ataupun juga komitmen beliau untuk benar-benar toleransi di bumi pertiwi, di bangsa kita di Indonesia ini haruslah benar-benar terejawantahkan, terutama mengenai kebebasan beragama. Karena kalau kita lihat ya, bahkan beberapa bulan terakhir ini kan ramai sekali pembahasan terkait dengan adanya sekolah Kristen yang ditolak ya. Adanya sekolah Kristen yang ditolak karena katanya ini mayoritas penganut agama ini ya.
dan segala macam ya Bapak Ibu semua ya. Padahal kalau kita pikir-pikir Bapak Ibu ya, untuk misalnya itu dibuka sekolah Kristen ya, kalau sekelilingnya bukan orang Kristen, kan tidak ada unsur paksaan kan ya, kan tidak ada unsur oh kamu harus sekolah di sekolah kami, tidak ada kan seperti itu Bapak Ibu ya. Ya, kalaupun misalnya dibuka di situ bagi saya secara pribadi sih ya, kalau misalnya karena saya Kristen, ada misalnya non Kristen ya di lingkungan saya ini, karena saya ada di lingkungan yang memang hampir 100% Kristen Bapak Ibu, tiba-tiba benar ada sekolah non Kristen yang mau dibuka, ya bagi saya silakan-silakan aja. Kalau memang izinnya prosesnya sudah dilalui dan semuanya memenuhi, ya silakan-silakan saja ya. Silakan saja. Kalaupun nanti ada anak-anak Kristen yang sekolah di situ, kan sekolah Bapak Ibu ya. Sekolah ya sekolah. Kalau urusan agama kan itu kan di tempat-tempat kegiatan peribadatan. Nah biasanya kan sekolah juga menyediakan ya, setahu saya menyediakan apa namanya guru untuk penganut agama tertentu ya. Ada sekolah-sekolah seperti itu Bapak Ibu, tapi mungkin juga ada yang tidak seperti itu. Tapi intinya begini sebenarnya ya, kan sebelum masuk ke sekolah A ke sekolah B kan pasti di awal sudah ditanyakan ini sekolahnya seperti apa dan bagaimana ya, mengenai hal keagamaannya dan seperti apa ya. Kan kembali kepada kita akhirnya, apakah mau kasih anak kita sekolah di situ ataupun kemudian tidak mau, ya kan kembali kepada masing-masing orang tua. Jadi sebenarnya kalau kita lihat beberapa waktu yang lalu ini ada penolakan keberadaan sekolah Kristen itu Bapak Ibu, sampai ada yang turun ke jalan, yang melakukan aksi demonstrasi dan segala macamnya. Ya itulah situasinya Bapak Ibu ya. Tapi ini menunjukkan satu hal, bahwa kita masih bisa melihat adanya ya hal-hal yang seharusnya tidak perlu terjadi tapi ternyata masih terjadi Bapak Ibu ya, dengan alasan-alasan yang seperti itu. Ini mayoritas penganut agama ini, mayoritas penganut agama itu dan segala macam. Nah itulah yang terjadi ya. Oke Bapak Ibu semua, lebih lanjut kita lihat apa yang disampaikan di sini oleh Mas Gibran. Ya ini saya tampilkan sebentar yang ada di layar ya. Oke, lebih lanjut lagi tadi di sini juga dikatakan bahwa oke, nah ini puncaknya Solo waktu itu masuk sebagai kota toleran nomor 9 ya. Oke Bapak Ibu ini ya. Ini puncaknya Solo waktu itu masuk sebagai kota toleran nomor 9, lalu tahun depannya naik lagi sebagai kota toleran nomor 4. Wah, memang di bawah kepemimpinan Mas Gibran Bapak Ibu semua luar biasa ya. Ini kenaikan peringkatnya ini cepat sekali ya. Dari agak kurang toleran katanya, lalu kemudian menjadi nomor 9 kota toleran, lalu kemudian masuk nomor 4 ya. Jadi ini kerja keras seluruh warga ya, dukungan dari seluruh agama, kiai, romo-romo, pendeta, semua gotong royong biar image kota Solo bisa tidak seram seperti dulu. Nah itu dia Bapak Ibu. Jadi harapannya, karena beliau sekarang sudah ada di posisi pemimpin tingkat nasional ya, ini kan sudah wapres Bapak Ibu ya, wakil presiden Republik Indonesia. Ya, kita berharap apa yang pernah digagas, apa yang kemudian pernah disampaikan, dilakukan di Solo, itu kemudian juga bisa diterapkan, bahkan lebih tinggi lagi levelnya Bapak Ibu ya. Harapan saya seperti itu sebagai warga negara, agar benar-benar ya seperti yang dikatakan di sini, jangan sampai intoleransi itu masih terjadi di bangsa kita di Indonesia.